kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman di luar sana yang sedang melakukan tentang KDRT nih kemarin karena dia sempat speak up begini gimana Kak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu kerjaan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya, sama kepada setiap orang yang mengalami diduga. Kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak apa, kan kebanyakan sering gitu yang ngundang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan melapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah gue ngepost itu banyak banget yang ke DM gue dan segala macam. Iya mbak, aku jadi tergugah sih, apa aku ngelapor aja, yang lihat dia aja berani kok. Nanti gak sih hal-hal kecil seperti itu. Jadi menurut gue disitulah gue ngomongin terima kasih karena lo memberikan contoh bahwa it's okay buat ngelapor. Walaupun di postingan itu juga gue bilang ya mungkin karena lo punya nama besar, lo cepat ditanggepinnya ya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau lo bukan siapa-siapa, lo nggak boleh siapa-siapa, nggak secepat itu juga prosesnya. Yang gue tahu dengan mata kepala sendiri. But it's okay, it's a good example karena gue tahu juga banyak dari, nggak banyak sih, beberapa teman-teman seniman, artis yang gue tahu pun mengalami hal yang sama, tapi mereka tidak mau melapor atau bahkan sudah nyampe ke gue mau yuk gue dampingin dia ngelapor, mereka akhirnya mundur sendiri. Alasannya apa kata orang, apa kata netizen, apa kata apalah, ntar gue kehilangan job, gue kehilangan apa. Jadi ya thank you so much kalau ini memang terbukti benar, lo sudah memberikan kekuatan dan konfirmasi kepada banyak wanita yang ada di luar sana. Dari pengalaman Mbak Pialari sendiri, bahaya terbesar dari wanita yang jadi korban KDRT itu selain ya fisik tuh apa sih? Apa lebih banyak psikisnya? Jangan-jangan? Iya, kalau bahaya sama-sama bahaya ya mas. Tapi menurut gue bahaya terbesar adalah pembiaran dan stigma. Kenapa? Kita kan punya stigma di masyarakat kita, menjadi korban KDRT itu malu. Kenapa malu? Yang malu malah yang pelakunya bukan ya harusnya gitu. Stigma-stigma itu akhirnya sanksi-sanksi sosial itu yang akhirnya terjadi. Sekarang gini, bisa aja nih misalnya terbukti sampai kapanpun, mungkin Lesti udah bikin prestasi ABC, atau pernah ingat yang dulu korban KDRT kan stigma-stigma kayak gitu, framing-framing kayak gitu yang itu akan menyedihkan sih. Terus kalau laki-laki ketika sudah terbukti main tangan gitu, apa pantas dimaafkan? Apakah banyak yang bilang mereka Maafkan akan mengulang harus. gitu? Maafkan harus. Kalau nanti apa yang akan terjadi antara mereka itu kan pilihan Lesti. Kita juga tidak bisa membenci, kecuali yang harus kita lakukan adalah memastikan dia menjalankan proses hukum. Tapi gue juga bilang sama netizen, kamu ini benci sampai setua apapun, seorang Rizky akan tetap menjadi bapak dari anaknya itu gitu. Jangan terus ngebawa keluarganya, kakaknya. Gue kalau ngaco melakukan sesuatu, janganlah maki bapak gue, janganlah maki apalah gitu. Kan dia. Gue percaya kesempatan, gue percaya apapun, tapi ya biarkan ini terbukti dulu. Dan kalau ya biarkan dia menjalani hukuman sesuai undang-undang dan peraturan yang ada. Soal putusan KPI imbauan gitu, mungkin setuju Kamelani untuk tidak memberi ruang seperti itu? Setuju. Yang gue tidak setuju itu adalah pengumumannya yang harus dibikin satu segmen sendiri, mengumumkan itu bagaimanapun kan teman. Menurut gue cukup mengadakan press release, cukup apa ya, ya apalah, pasti banyak teknik media yang gue nggak paham gitu, tapi sampai membuat satu segmen sendiri mengumumkan ini itu kesannya memanfaatkan momen itu pertama iya, dan mengambil duit dan rating di atas penderitaan orang menurut gue. Padahal itu artisnya sendiri tadi. Tapi mungkin Kamelani melihat pasti polisi akan menjadi titik balik suatu tindakan KDRT yang pasti dilakukan akan menjadi semua ibu-ibu yang melakukan yang
apa yang menjadi korban itu untuk berani speak up? Enggak juga, enggak gini, kita nggak bisa menjamin itu, tapi yang pasti kalau sudah ada beberapa orang lain lagi tergerak gara-gara dia dan akhirnya berani melapor, semoga orang berikutnya itu bisa menjadi contoh lagi dan menjadi trigger lagi buat yang lain-lain. Oke Kak, mungkin KDRT sendiri misalnya ada istri dipukulin, tetangganya kayak diam aja gitu karena mereka bilang kayak oh udah itu urusan mereka sendiri. Nah mungkin apakah memang itu wajar Kak atau karena Diwajarkan di negara kita, tapi itu juga teman-teman aktivis yang sering gue ketawain, lo teriak-teriak soal HAM di luar sana, lo teriak turun ke jalan demo ini itu, tetangga lo sendiri ribut lo nggak mau ikutan, apa urusannya gitu. Jadi balik lagi, semua itu sebenarnya yang bisa nolong, yang bisa menghilangkan stigma, yang bisa merubah pola pandang ini semua ya orang-orang sekitar sih. Ya sebenarnya nggak sulit ya, balikin ke diri aja sih. Bayang nggak kalau misalnya gue lagi gini terus gue teriak minta tolong terus tetangga gue belaga budak, kan pasti nggak enak. Nggak harus menjadi jenius untuk bisa mengerti itu. Tapi ya balik lagi, stigma sudah sedemikian kuat, mungkin dia akan pikir nanti oh gue diomelin sampai ujung sana ntar rapat RT gue dikatain tukang ngadu, gue dikatain ini itu ya. Dan gue mungkin minta tolong juga sama teman-teman media untuk narasi dan framing juga. Karena kemarin gue sempat protes salah satu TV, gue lupa deh, pokoknya promonya di Instagram. Dan itu mereka membuat narasi tentang Lesti itu sampai hancurlah hidupnya, masa depannya sudah akan hilang, gini apa segala macam, itu nggak nolong gitu. Tidak menolong hal-hal seperti itu. Media harusnya menjadi supporter juga untuk membuat orang menjadi kuat. Oke, mungkin pengalaman dari Mbak sendiri nih yang menemani korban-korban KDRT gitu kan, dan mereka berani speak up, nanti depannya mereka akan gimana, apa lebih strong? Biasanya dua sih, mereka akan kalah pada stigma sosial, hukuman sosial, karena cap itu akan selalu ada. Ada juga yang strong, malah nggak sedikit yang akhirnya menjadi aktivis dan menjadi pendamping lagi buat korban-korban lain. So, thank you ya. Terima kasih Kak Mel.